Halo sahabat Leknik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa komentar di video sebelumnya, yaitu tentang undang-undang zakat. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa yang bertanya bagaimana mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, atau bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan beras, baik dengan uang ataupun dengan beras. Bagaimana status hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajukan satu atau dua buah kitab klasik dari para ulama terdahulu. Kemudian kita mendapatkan informasi dari beberapa pernyataan-pernyataan dari lembaga amil zakat yang ada. Dan kemudian kita akan memberikan kesimpulan bagaimana hukum membayar zakat fitrah dengan uang ataupun dengan beras. Baik, yang pertama saya mengajukan sebuah kitab. Kitab ini kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini semacam ensiklopedia. Ya, ensiklopedia. Jadi beberapa pandangan-pandangan ulama di sini dicantumkan, dan untuk zakat fitrah ini ada di halaman 344 ya. Ada ulqimah, ya, ada pembayaran zakat fitrah dengan mata uang, dengan uang ya. Saya terjemahkan secara bebas. Zahabal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila annahu la yajuzu daf'ul qimah. Ya. Para pengikut dari mazhab Maliki, Asy-Syafi'i wal Hanabilah, dan pengikut Ahmad ibnu Hambali ya, ila annahu la yajuz, dilarang daf'ul qimah, dilarang atau tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Alasannya adalah li'annahu lam yarid nassun bidzalika. Tidak ada teks yang menerangkan tersebut. Alasan pertama. Kemudian alasan kedua, wali annal qimah, bahwa membayar zakat dengan uang fi huquqin nas, adalah hak-hak dari manusia. La tajuzu dilarang melakukan hal tersebut ila antarodin minhum, kecuali ada keridoan di antara mereka, saling ridho ya. Walaysa lisadaqatil fitri malikun muayyanun, tidak ada dalam zakat fitrah, sadaqatul fitri, pemilik muayyan yang tertentu, hatta yajuza ridahu au ibra'uhu, sampai adanya saling keriduan. Kemudian paragraf selanjutnya, wa dhahabal hanafiyah, akan tetapi para pengikut al-Imam Abu Hanifah, ila annahu yajuzu daf'ul qimah, diperbolehkan membayar zakat dengan uang fi shadaqatil fitri, dalam hal zakat fitrah. Bal huwa aula, dan bahkan huwa aula, bahkan itu lebih mulia, lebih ditekankan ya. Litayassaro lil fakir, untuk mempermudah para fakir, ayyashtariya, untuk membeli ayyasyai'in, membeli sesuatu, yuriduhu fi yaumil aid, membeli sesuatu pada hari id sesuka orang fakir tersebut. Li'annahu qad la yakunu, bahwa hal tersebut, bahwa orang-orang fakir qad la yakunu, kadang-kadang muhtajan ilal la yakunu muhtajan ilal hubub, mereka itu enggak butuh dengan biji-bijian. Bal huwa muhtaj, akan tetapi dia membutuhkan ila malabisin, membutuhkan pakaian, aulah min au ghairu dzalika, atau daging, au ghairu dzalika, atau hal-hal tertentu. Fa'ata'uhul hubub, memberikan dia biji-bijian, maksudnya di sini mungkin gandum, beras, kurma dan lainnya sebagainya. Yattarhu ila ayyatufa bisyawari' liyajida may yashtariya minhul hubub,
itu akan menyulitkan para fakir. Dia akan mencari di jalan-jalan untuk mencari orang yang membeli biji-bijian tersebut kalau kita memberikan para fakir ini biji, katanya. Waqad yabi'uha bisamanin bakhsin aqallu min qimatil haqiqiyah. Maka biasanya para pembeli ini akan membeli biji-bijian tersebut bisamanin bakhsin, dengan harga yang sangat murah, aqall min qimatil haqiqiyah, lebih murah dari harga atau dari kualitas yang sesungguhnya. Hadza kulluhu fi halatil yasar wujubul hubub bi kasratil aswaq. Karena ya kalau semakin banyak ya semakin murah ya. Itu prinsip ekonomi. Amma fi halatis syiddah wa qillatil hubub fil aswaq fadafal lain aula minal qimah mura'atu limaslahatil fakir wa yanzuru tafdil fi zakah. Tadi karena di pasar-pasar banyak ya. Amma fi halati syiddah wa qillatil hubub fil aswaq, tapi kalau barangnya langka, fadafal lain aula, maka membayar dengan biji-bijian, maksudnya dengan makanan pokok di sini, aula minal qimah, lebih bagus daripada membayar dengan mata uang atau dengan uang, mura'atan limaslahatil fakir. Itu adalah informasi dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dalam bentuk ensiklopedia, yaitu pandangan dari beberapa ulama. Jadi dalam kitab ini bahwa Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal melarang membayar zakat fitrah dengan uang. Jadi harus dengan makanan pokok tempat tersebut. Akan tetapi hanya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkannya. Kemudian kita akan melihat bagaimana informasi dari Surat Edaran Bersama PW LBM NU Jawa Timur dan PW Lazisnu Jawa Timur. Ini tahun 2020. Ya, tahun 2020. Kita bacakan langsung saja ya. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras yang berkualitas dengan kadar 1 sok atau setara dengan 2,75 kg untuk setiap jiwa. Nomor 2. Bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang harus berpedoman pada mazhab Hanafi secara total. Ya, ini. Lihat. Bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang harus berpedoman pada mazhab Hanafi secara total, baik dalam tata cara atau kadarnya, dengan disertai bimbingan niat dari amil, maka dikeluarkan secara langsung dengan kadar 1 sok adalah 3,8 kg sesuai dengan salah satu pilihan takaran harga berikut. Ya, jadi surat ini menerangkan bahwa kalau Anda mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka harus mengeluarkan dengan makanan pokok. Di sini kasusnya adalah dengan beras. Tapi jika Anda ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka pilihannya adalah hanya dengan mengikuti mazhab Imam Hanafi. Akan tetapi, jika Anda mengikuti mazhab Imam Hanafi, maka mengeluarkan zakat fitrahnya pun sesuai dengan apa yang ditentukan oleh mazhab Imam Hanafi, yaitu 3,8 kg atau 1 sok. 1 soknya ditentukan, yaitu 1 sok kurma atau anggur kering atau gandum. Ya, di sini dikatakan bahwa kurma ajwa berapa ini? 1.140, kurma sukari 342, kurma kholas 171.000. Itu adalah pilihannya. Jika dengan uang Anda mengeluarkan bisa 1.140.000, bisa 342, bisa 171.000. Atau jika Anda membayarkan uang dengan harga anggur kering atau kismis jumbo 570.000, kismis kecil 380.000. Atau jika Anda membayarkan dengan gandum, yaitu 1 soknya ada yang 126.000 dan ada yang 63.000. Itu pilihan
kedua ya, jika Anda ingin membayarkan dengan uang. Ini menurut surat edarannya. Ini kita lihat kenapa harus dengan kurma atau anggur kering atau gandum. Memang Al-Imam Hanafi jika ingin membayarkan dengan uang, ya takarannya demikian. Kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab karyanya Al-Imam Abi Zakaria Yahya ya. Zakarna annal as-sah indana wujubul fitrah min ghalibi qut al-balad wa bihi qala al-Malik. Ini kitab dari turunan kitab dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini adalah versi para pengikut Asy-Syafi'i. Zakarna annal as-sah indana wujubul fitrah min ghalibi qut al-balad. Jadi di sini membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, qutil balad. Begitu yang dikatakan Imam Malik. Waqala Abu Hanifah, dikatakan bahwa kata Imam Abu Hanifah huwa mukhayyar, jadi bisa, itu adalah pilihan. Wan Ahmad riwayatu annahu la yajzi illal ajnas al khamsa al mansus alaiha. Jadi hanya dengan 5 yang tertuliskan secara teks, yaitu at-tamar, az-zabib, ya. Kemudian ada asyair, al-aqad, dan dikatakan wallahu a'lam. Makanya di sini PBNU Jawa Timur mengajukan kurma, anggur kering, dan gandum. Kemudian kita lihat yang ketiganya, zakat fitrah dengan uang bisa juga dilakukan secara tidak langsung dengan tetap mengikuti mazhab Syafi'i, kadar beras 2,75 kg, yaitu A. Amil zakat atau pengelola zakat lainnya menyediakan 2,75 kg beras berkualitas per orang untuk kemudian dibeli oleh muzaki atau pembayar zakat dan dibayarkan zakat fitrahnya dalam bentuk beras disertai niat membayar zakat. Atau B. Sebelum akad, muzaki mewakilkan kepada amil pengelola zakat untuk membelikan 2,75 kg beras berkualitas, kemudian dibayarkan zakat fitrahnya dalam bentuk beras disertai niat membayar zakat. Jadi dalam surat ini diterangkan ketentuannya adalah karena PBNU ini mengikrarkan ala mazhab Asy-Syafi'i, yaitu harus membayar zakat fitrah dengan beras. Jika Anda ingin membayar zakat fitrah dengan uang, harus mengikuti mazhab Imam Hanafi, yaitu dengan ketentuannya yang sudah disebutkan tadi. Tapi ada juga pilihan yang lain, yaitu membayarkan zakat fitrah dengan tidak langsung, yaitu amil zakat akan menyediakan beras. Kita akan membeli beras tersebut dari amil zakat, atau kita memberikan amanat kepada amil zakat untuk membelikan beras, dan beras tersebut dibayarkan untuk zakat fitrah. Itu surat dari PBNU di 2020 ya. Kita akan melihat juga surat yang lainnya. Ya, sekarang saya akan bacakan surat dari Aceh ya. Zakat fitrah dari Banda Aceh tahun 2020. Berdasarkan rapat Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kota Banda Aceh bersama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, maka ditetapkan sebagai berikut. 1. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras dengan kadarnya adalah 1 so atau 10 kaleng susu isi 397 gram atau 3,1 liter atau 1,5 setengah bambu plus 2 genggam atau 2,8 kg untuk setiap jiwa. Jadi harus membayar dengan beras dengan ukuran tadi. 2. Bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk harga atau uang dengan uang berpedoman pada mazhab Hanafi, maka kadar 1 so adalah 3,8 kg sesuai dengan harga, yaitu kurma ajwa 1.140, kurma sukari 380, kurma kholas 190, anggur kismis ada yang jumbo dan ada yang kecil, yang jumbo 570, kismis 380. Gandum kualitas 1 470, kualitas 2 38.000 ya. Jadi ini adalah sama mirip dengan surat yang ada di Jawa Timur.
Lalu saya juga akan menampilkan surat dari Basnas Jawa Barat. Salam silaturahmi kami sampaikan teriring doa semoga segala aktivitas dan ikhtiar kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami sampaikan besaran zakat fitrah dikonversi dengan uang di kota dan kabupaten se-Jawa Barat tahun 1442 atau 2021 M. Ya, itu adalah besarannya. Kemudian di bawahnya surat edaran ini bersumber dari data resmi Basnas Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Dari informasi yang kita dapat, satu dari kitab klasik Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dalam bentuk ensiklopedia pandangan-pandangan ulama dalam masalah fikih, kemudian Kitabul Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kemudian dari beberapa surat edaran PBNU, surat edaran di Aceh, dan surat edaran di Basnas. Kesimpulannya, hukum membayar zakat dengan beras adalah itu yang diharapkan para ulama. Jadi 4 ulama sepakat jika Anda membayar zakat fitrah dengan beras. 2, jika Anda membayar zakat fitrah dengan uang, maka solusinya adalah 1, Anda tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. 2, jika Anda ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka ikutilah apa yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah atau Al-Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah, seperti yang diterangkan dalam surat PBNU Jawa Timur maupun Aceh. 3, Anda tinggal mengikuti saja surat edaran dari Basnas. Jadi Anda tidak usah dipusingkan saya harus mengikuti mazhab mana. Anda tinggal ikuti apa yang sudah diedarkan dari Basnas, karena Basnas sudah memilah dan memilih, dan memang anggota dari Basnas ini adalah orang-orang yang sudah mapan dalam hal pemahaman zakatnya, karena memang itu adalah syarat amil zakat. Syarat amil menjadi amil atau badan amil zakat nasional adalah memahami masalah zakat. Jadi jika badan amil zakat mengeluarkan edaran seperti contohnya edaran di Basnas Jawa Barat tadi, Anda cukup ikuti saja apa yang ada dalam surat edaran tersebut. Jika langsung tadi surat edarannya tadi kan langsung dikatakan bahwa besaran zakat fitrah dikonversi dengan uang di kota kabupaten se-Jawa Barat, langsung dicantumkan berapa harganya, kemudian ditandatangani, maka kita langsung saja ikuti apa yang ada dalam surat edaran tersebut. Itu saja yang bisa disampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Bye.